Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabar ya? Semoga sehat selalu dan bertani kopi semangat selalu ya. Yang panen saya doakan banyak masuk cuannya ya. Oke, sahabat tani, masih banyak sahabat tani kita bertanya, bahkan yang bertanya ke saya ini lebih daripada 20 orang sahabat tani ya. Namun baru kali ini saya sempat bahas, sahabat tani, mohon maaf ya. Oke, Pak, apakah pemangkasan kopi Arabica dan Robusta itu sama? Nah, kira-kira menurut sahabat tani apa? Sama atau beda? Nah, jawabannya adalah tidak sepenuhnya sama. Loh, apa alasannya, Pak? Oke, akan saya terangkan ya sahabat tadi ya, melalui pengalaman saya ya. Baik pengalaman saya terjun ke kebun kopi Arabica, baik pengalaman saya terjun ke kopi Robusta. Jadi pengalaman saya ini sahabat tani ya, tidak sepenuhnya sama sahabat tani. Kalau dari pemangkasan ya, kalau kita perhatikan tidak sepenuhnya sama. Sudah pasti ada alasannya. Apa itu Pak alasannya? Seperti misalnya pemangkasan kopi Arabica dan Robusta yang kita anggap sama itu adalah, ini yang kita anggap sama ya, yang kita anggap sama itu adalah memfokuskan dengan pembentukan. Nah, jadi lebih mudahnya kita membentuk dengan sistem payung ya sahabat tani ya. Nah, jadi pemangkasan dalam bentuk payung ini kegunaan lainnya apa Pak? Kegunaannya adalah untuk menjaga bentuk ya, menjaga bentuk kopi. Dan yang kedua, untuk supaya ketinggian tanaman kopi itu ideal dan selalu teratur sahabat tani. Karena kalau kita biarkan, kita bentukkan kopinya dengan pemangkasan, nah itu bisa jadi nanti ke depannya menyulitkan kita sendiri di waktu panen kopi, apalagi di waktu pemangkasan ya, penjadingan atau pencucian. Nah, itu makanya dibuatlah yang namanya pemangkasan. Tapi ada hal yang tidak sama dari kedua tersebut sahabat tani. Loh, apa itu Pak? Kalau kopi Robusta itu lebih banyak tunas airnya sahabat tani, jauh lebih banyak ketimbang kopi Arabica. Apalagi kopi Arabica jenis Ateng Super ya, itu tidak banyak dan tidak terlalu lelah kita mengurusi atau membuang tunas air. Itu makanya kalau untuk petani kopi Robusta itu harus rutin dan harus rajin-rajin menjaga bentuk kopi ya, ranting kopi itu harus rajin-rajin sahabat tani. Berbeda dengan kopi Arabica yang tidak harus rutin sahabat tani, karena tunas airnya pada kopi Arabica itu tidak terlalu cepat tumbuh ketimbang kopi Robusta. Nah, itu perbedaannya ya. Dan juga pemangkasan pada kopi Robusta dan Arabica itu memang tujuannya adalah untuk menjaga cabang sahabat tani ya, untuk menjaga cabang di setiap cabang yang ada pada tanaman kopi. Artinya kalau pada kopi Robusta biasanya itu kalau kopi sudah berbuah itu akan pemangkasan itu tujuannya adalah untuk menjaga agar buah tersebut selalu terang ya, selalu terang sehingga nanti pemasakannya sempurna. Dan bagaimana Pak kopi Arabica, apakah sama? Iya. Jadi di bidang itu ada kesamaan. Jadi di saat kopi Arabica buahnya mulai banyak dan masa pembuahannya sudah selesai, itu kita lakukan pencucian dengan tujuan fokus untuk mempercepat pemerahan buah kopi dan untuk membuat buah kopi lebih sehat. Jadi sewaktu kita panen atau mau kita jual biji kering pun itu lebih padat sahabat tani. Nah, itulah gunanya pemangkasan dari segi lain ya. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan Pak? Tekniknya sahabat tani. Makanya selalu berulang saya bilang, pelajari pemangkasan kopinya supaya hasilnya melimpah. Nah, itu kembali kepada tekniknya. Jadi kalau kita serahkan pun gunting dan gergaji kepada orang yang belum pernah melakukan pemangkasan atau pruning, biasanya hasilnya berbeda dengan orang yang sudah pengalaman sahabat tani. Makanya jangan menganggap pemangkasan itu enteng sahabat tani ya. Nah, tidak bisa kita menganggap enteng, karena pemangkasan yang kita lakukan itu akan berpengaruh dengan hasil yang kita dapat kemudian hari sahabat tani.
Jadi itulah ada manfaat lain dari pemangkasan sahabat tani ya, pemangkasan kopi. Dari pengalaman saya nih sahabat tani ya, manfaatnya apa? Sewaktu kita sudah membentuk tanaman kopi kita, nah jadi nanti di pekan depan di saat kita lakukan pencucian atau pemangkasan lagi, itu tidak sulit dan sangat gampang sahabat tani. Dan kalau yang selanjutnya itu biasanya panen jauh lebih cepat ya. Panen normal itu kan biasa 15 menit sahabat tani. Nah jadi bagaimana dengan kebun kopi yang nggak pernah terawat, yang buahnya bersembunyi di balik dahan, di balik ranting? Nah itu biasanya kalau kita panen kopi itu mengalami ketinggalan buah sangat banyak sahabat tani ya, sangat banyak sekali ketinggalan buah, dan jadi itu sangat merugikan kita sebenarnya. Itu makanya pemangkasan kopi selalu saya anjurkan, itu wajib daripada pupuk. Kalau sahabat tani bisa mupuk sekalipun, kalau nggak bisa memangkasan ya sudah, pupuknya habis diserap oleh cabang-cabang yang nggak perlu ya, daun-daun yang nggak perlu, tunas-tunas yang nggak perlu, itu bakal bikin pupuk dari kita ini habis sia-sia sahabat tani ya. Nah, jadi pemangkasan kopi itu pada intinya adalah sesuaikan ya, sesuaikan ya. Kalau memang kita lihat wah kopinya sudah mulai rimbun, sudah bentuknya sudah mulai nggak terbentuk, maka harus kita bentukkan ya. Loh Pak, bagaimana Pak kalau untuk kopi yang berusia lanjut Pak, yang sudah tua, itu bagus idealnya berapa cabang harus kita tinggalkan? Idealnya sekitar 3 atau 4 sahabat tani. Nah jadi di penghujung terakhir, di saat kopi di tempat sahabat tani sudah masuk usia memang sudah lanjut sekali, artinya memang nggak ada harapan untuk berbuah lagi, maka lebih baiknya pelihara 2 cabang. Karena tanaman kopi ini dia semakin tua, semakin tidak mampu lagi menyerap unsur hara. Jadi cukup pelihara 2 cabang aja sudah bisa menghasilkan buah yang sangat banyak sahabat tani. Itulah makanya penting kita harus tahu bagaimana supaya kedepannya buahnya bertahan dan terus melimpah ya, supaya sahabat tani pun tidak rugi pupuk, tidak rugi perawatan, tidak rugi waktu ya. Dan kebanyakan dan secara umum ya, saya dapat informasi bahwa petani kopi kita ini kebanyakan melakukan pemangkasan itu di saat musim kemarau ya, di saat musim kemarau, atau dibilang bukan kemarau panjang ya sahabat tani ya. Nah masih adalah hujan-hujannya mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali ya gitu ya. Itu kebiasaan itu dilakukan oleh petani kopi pada umumnya adalah untuk menghindari infeksi ya, infeksi yang terjadi pada cabang atau ranting di saat kita lakukan pemangkasan dengan gunting ya gitu ya, untuk menghindari itu sebenarnya sahabat tani. Tapi kalau secara umum sahabat tani, sebenarnya pemangkasan ini tidak bisa juga kita lihat di saat kemarau juga, karena kadang-kadang cuaca kan nggak menentu sahabat tani ya. Misal kopi kita sudah rimbun tuh, tapi di tempat kita musimnya hujan terus, iklim hujan gitu kan. Nah kemaraunya mungkin entah kapan ya begitu sahabat tani. Itu mungkin kita nggak bisa menunggu, kita harus lakukan terus ya. Nah gitu. Jadi apakah nanti Pak nggak berbahaya? Enggak juga ya, karena saya sering lakukan tanpa memandang cuaca sahabat tani ya. Nah karena kalau kita menunggu cuaca ini kan tentu gak tentu sahabat tani. Dan kebiasaan lain yang dilakukan oleh petani kopi kita adalah di saat pasca panen atau setelah panen habis atau selesai panen sahabat tani, itu sering juga dilakukan. Untuk apa dilakukan itu? Karena lebih mudah untuk mengambil cabang-cabang yang sudah habis buahnya, cabang-cabang yang sudah kering karena panennya kan gitu kan, dan juga cabang-cabang berpenyakit bisa kelihatan gitu sahabat tani ya. Lalu bagaimana dengan saya? Kalau saya juga sepakat dengan itu sahabat tani ya, setelah panen kita lakukan gitu ya. Nah tapi ada juga jika memang terlambat kita lakukan ya, terlambat kita lakukan pemangkasan, boleh juga kita lakukan pemangkasan di saat sebulan lagi atau beberapa minggu lagi mau masuk musim bunga kopi. Loh bagaimana cara kita pelajarinya Pak supaya tahu itu? Ada caranya seperti ini sahabat tani. Misalnya di tempat kebun kopi sahabat tani sudah muncul bunga, pembungaan kopi satu persatu, nah itu tandanya sudah diminta. Nah makanya di video saya sebelumnya ada saya katakan pada sahabat tani, kalau kopi masih pembungaan pertama itu masih wajar dan kita masih berani.
Yang jangan kapan Pak? Yang jangan waktu pemangkasan di saat kopi masuk pembungaan kedua ya dan ketiga itu jangan dulu sahabat tani, itu biarkan aja dulu, karena kalau tidak nanti kita memakan apa sahabat tani ya, karena kerja kita bukan terus memangkas kopi, bukan terus memelihara kopi ya, tetapi memetik hasil. Nah gitu, karena bukan daun yang kita petik tapi buahnya sahabat tani ya. Oke baik sahabat tani ya, itulah dia perbedaan pemangkasan kopi robusta dengan arabica yang bisa kita katakan hampir serupa sahabat tani ya. Hanya saja perbedaannya di kopi robusta dan arabica ini, kalau kopi robusta kita harus lebih rutin lakukan pemangkasan ya atau pencucian. Tapi kalau kopi arabica itu tergantung ya, karena biasanya kopi arabica itu kalau tunas airnya itu cenderung lebih lama tumbuhnya ketimbang kopi robusta. Nah jadi perbedaannya saya pikir hanya itu sahabat tani, lain tidak ada. Berarti bisa kita anggap sama saja ya sahabat tani ya, karena kopi robusta, petani kopi robusta, petani kopi arabica sama-sama fokusnya itu ujung-ujungnya ke buah, supaya bagaimana hasilnya melimpah dan bagaimana cara mempertahankan buah biar melimpah terus ya kan, bagaimana caranya supaya kopi kita sehat terus, terjaga terus, tidak gampang terkena penyakit ya, aman dari penyakit dan memiliki daya tahan ya dari penyakit-penyakit yang datang. Oke sahabat tani ya, semoga termotivasi dan terus semangat bertani kopi ya. Harga kopi di saat ini masih stabil, mantap, luar biasa ya sahabat tani ya. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.